Bagaimana Pak Boy dan juga tim BNPT menanggapi laporan-laporan yang masuk, misalnya ada masjid yang terindikasi penceramahnya nih kok melakukan provokasi gitu. Di sini mereka memanfaatkan agama untuk tujuan-tujuan lain. Betul sekali. Atau katakanlah lebih konkret lagi, ada politisasi agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Berkedok agama ya. Contoh global hari ini, itu ada organisasi-organisasi besar yang terlibat dengan berbagai kekerasan di berbagai tempat di dunia ini dengan mengedepankan narasi agama, tapi sebenarnya ada motif politik untuk tujuan-tujuan tertentu dengan menghalalkan segala cara. Bicara soal merawat keimanan kan bisa dengan caranya salah satunya mendengarkan ceramah-ceramah seperti yang kita tahu dengan hadir ke pengajian, mendengarkan narasi-narasi keagamaan. Nah, kalau bicara ini Pak Kiai soal narasi dan juga isi dakwah, saat ini yang paling ditunggu sama jamaah tuh yang materinya kayak gimana sih Pak Kiai? Kan kita tahu nih sekarang udah mulai tarawih lagi tuh masjid. Gimana tuh Pak Kiai? Materi yang sejuk dong. Materi yang sejuk. Materi yang membawa keimanan, ketakwaan, keistiqomahan. Jadi Bapak Jenderal benar tuh bahwa Islam itu bring peace not bring war. Membawa perdamaian, tidak membawa peperangan. Jadi Islam itu bukan teroris. Dan teroris bukan Islam, itu memang betul. Oleh karena itu kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan kesolehan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktara, kembali hadir dalam podcast Cafe Toleransi Spesial Ramadan. Senang sekali, Lebaran tinggal hitungan hari lagi nih Sobat Damai. Sudah ada yang mudik, sudah ada yang beli baju, bahkan sampai hitung-hitung amplop THR untuk dibagi-bagi. Masya Allah. Tapi meskipun hari kemenangan sudah di depan mata, kita tetap harus memperbanyak ibadah dong. Dengan cara mendengarkan kajian-kajian dari guru ngaji kita, bisa lewat media sosial ataupun bertemu langsung. Nah, dalam hal ini kita juga harus cermat dan berhati-hati agar tidak terpengaruh dari isi dakwah yang dianggap intoleran. Bagaimana sih caranya memilah kajian yang sesuai? Nah, di episode akhir Ramadan ini narasumbernya benar-benar no play-play, bukan main-main. Saya sangat bangga sekali karena beliau menyempatkan waktu untuk menyapa kita semua di bulan yang suci ini. Langsung saja kita sapa kembali Kepala BNPT Bapak Boy Rafli Amar. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam. Sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah. Mantap. Ini puasa hampir selesai. Berat badan naik turun Pak Boy? Alhamdulillah. Stabil. Turun 4 kilo lah. Turun 4 kilo. Mantap. Tapi mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga nggak turun ya Pak? Harus dong. Siap. Puasa bukan berarti turun kinerja, harus kita jaga dan kalau bisa meningkat. Nah, itu dia. Amin. Dan yang semakin bikin spesial lagi nih Sobat Damai, karena ternyata di bulan yang penuh berkah ini juga menjadi momen reuni untuk Pak Boy dengan kehadiran satu narasumber lagi. Beliau adalah teman sekaligus sahabat dari Pak Boy yang akan ngobrol bareng kita juga di sini. Langsung saja kita sapa Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senang sekali bisa ketemu. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Kiai? Sehat banget. Makanya kata Pak Jenderal Boy Rafli Amar bilang, ya harus kinerja tingkatkan. Jangan karena puasa kita nggak mau kerja. Lemas. Jangan karena kerja nggak mau puasa lagi. Wah. Nah, bulan penuh berkah. Iya berkah. Betul. Harus dimanfaatkan untuk mencari keberkahan dengan meningkatkan amal baik. Insya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama menjaga semangat kita untuk mengejar pahala dan berkah nih di bulan suci Ramadan ini. Nah, langsung saja kalau begitu, sebelum kita ngobrol, kami perlu informasikan bahwa kami semua sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Alhamdulillah sudah divaksin booster, sudah dites juga hasilnya negatif untuk COVID-19. Maka izinkan kami untuk melepas masker agar pesan yang tersampaikan bisa didengar dengan jelas ya. Mohon izin. Oh baik. Silakan Pak Kiai, Pak Boy. Terima kasih. Napas legaan nih. Agak sedikit lega. Oke, langsung aja kita ngobrol nih beberapa hari lagi menjelang Lebaran. Sebelum ke Kiai Agus, saya izin Pak Kiai untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Boy dulu nih. Sebelumnya Pak Boy itu
udah berapa lama mengenal Pak Kiai dan gimana cerita awal ketemunya? Ya udah lebih 10 tahun lah Ya, dengan beliau. Lebih dari 10 tahun ya. Ya, dalam acara-acara kegiatan keagamaan lah. Oh, Peringatan Hari Besar Agama, beliau Oke. waktu itu beberapa kali ya menjadi tamu Mhm. untuk memberikan ceramah agama. Tausiah juga. Jadi kebetulan saya juga ikut dalam majelis itu, ya kita silaturahmi. Dan acara-acara beliau di rumah sering kali juga saya dihubungi, saya hadir. Hadir di situ. Alhamdulillah. Masya Sempat Allah. hadir beberapa kali ya waktu di sunatan ya. Jati Bening. Jati Bening, Jati Bekasi. Oh, Paling rajin banget, paling soleh banget, maaf ya. Silaturahmi itu nggak akan putus oleh Amin. semuanya. Makanya jadi BNPT. Masya Allah. Jadi kan bisa dibilang nih Ramadan ini adalah momen untuk bersilaturahim kembali gitu ya Pak Kiai, Pak Boy ya. Karena kan sekarang kita tahu udah boleh ketemuan, udah boleh buka puasa bersama, udah boleh mudik. Alhamdulillah berangsur-angsur keadaan membaik. Jadi waktu terakhir kali ketemu sama Pak Boy, Pak Kiai inget nggak kapan tuh momennya? Di acara pernikahan Pak Iya, Boy. Kemudian kebetulan Asyafiyah punya apa? ada Punya cucu ya? pernikahan, kita Iya. sama-sama dapat tugas di acara itu. Iya, iya. Gitu. Saya sambutan mewakili pihak keluarga. Betul. Pak Nah, Kiai. beliau membaca doa. Baca doa pas banget. Orang Jadi- baik ketemu orang baik. Masya Allah. Jadi memang dalam ajaran Islam diharuskan untuk silaturahim dan terus menjaganya gitu ya Pak Kiai. Betul sekali untuk tambah umur, kemudian juga tambah rezeki, tambah berkah dan tambah semua-muanya dan banyak teman. Jadi itu yang dianjurkan Rasulullah baginda Muhammad SAW. Kalau bicara soal kegiatan di bulan suci Ramadan kan banyak sekali kajian-kajian yang digelar. Baik itu mungkin di rumah-rumah atau di majelis yang besar yang membangun. Tapi awal Ramadan kemarin seingat kami, Pak Boy juga pernah mengingatkan bahwa hati-hati, harus waspada potensi adanya materi radikalisme yang pelan-pelan menyusup di bulan Ramadan ini, Pak Boy. Nah, bisa dijelaskan nggak ini maksudnya gimana, Pak Boy? Ya, sebenarnya begini, hari ini kan di samping kegiatan ceramah keagamaan pada umumnya, Ya. di mana kita kan didominasi ulama-ulama yang moderat lah di tengah bangsa kita ini ya. Apalagi perjuangan bangsa kita ini juga dikawal oleh para ulama yang pejuang. Akan tetapi kami mencermati, karena BNPT ini kan ada kaitan dengan masalah radikalisme dan terorisme, mencermati adanya sebuah materi-materi ceramah yang bisa mengarah timbulnya rasa kebencian di antara umat, timbulnya perpecahan di antara umat, timbulnya suasana ketidaknyamanan terhadap materi, karena bisa saja di dalam materi itu mengedepankan narasi-narasi yang mengarah kepada kekerasan dalam kata-kata yang dalam hal ini mengedepankan semangat intoleransi. Padahal kan kita tahu bahwa ulama-ulama besar Indonesia ini kan mengajarkan kita untuk bertasamuh ya, bertoleransi. Toleransi. Jadi ciri khas dari ulama kita ini kan Betul. karakternya Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Bertawasud, tawazun, tasamuh ya. Jadi kita ingin tentunya ceramah-ceramah yang disampaikan kepada masyarakat di bulan suci Ramadan ini membawa kesejukan dan suasana yang damai di masyarakat kita. Karena ini kan bulan penuh berkah, bulan saatnya kita dalam konteks membangun keimanan dan ketakwaan, tetapi juga kita membangun solidaritas sosial kita kepada sesama umat manusia. Berarti kita kan harus meningkatkan kewaspadaan. Ada tanda-tandanya nggak tuh Pak Boy? Misalnya, wah ini udah harus kita waspadai. Wah ini berarti termasuk yang intoleran. Wah ini ada ciri-cirinya nggak sih? Apa gimana tuh? Bener-bener tersirat Pak Boy? Ya, umumnya biasa narasi itu bisa saja berupa narasi yang mengandung unsur kebencian ya, kepada negara, kepada kelompok tertentu, kepada golongan tertentu, kepada ras tertentu. Yang tentu kita berharap perbedaan yang ada di Indonesia ini yang merupakan
realita Ya. di mana kemajemukan bangsa kita ini kan sudah sesuatu yang kita ketahui bersama ya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kohesivitas sosial yang ada dalam masyarakat, tiada lain kita harus menghindari narasi-narasi yang mengandung kebencian, Kebencian narasi-narasi yang bisa menimbulkan disintegrasi sosial dalam masyarakat. Yang sebaliknya justru bagaimana menimbulkan rasa hubungan untuk menimbulkan cinta kasih satu sama lainnya, sama umat manusia, rasa tolong menolong. Betul sekali. Kemudian kita juga berbicara semangat untuk bergotong royong ya. Jadi itu narasi-narasi yang tentunya kita harapkan dapat mewarnai suasana bulan suci Ramadan. Amin. Sehingga mereka-mereka juga akhirnya terdorong semangat untuk saling bantu-membantu di antara umat. Contohnya bagaimana kita membantu kaum duafa, kaum yang lemah. Tentunya yang merasa kuat, yang punya kelebihan adalah bagaimana kita menggalang kekuatan untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Ya, Itulah betul. solidaritas sosial di masa bulan suci Ramadan ini yang tentunya diharapkan dengan amaliyah yang mulia yang dilandaskan kepada suatu akhlak yang baik. Bicara soal akhlak yang baik, saya mau ke Pak Kiai ini. Sekarang kita lihat guru-guru kita kalau menyampaikan nilai-nilai Betul keagamaan sekali. keislaman, caranya tuh udah macam-macam. Ada yang tegas, ada yang santai, ada yang pakai komedi gitu. Tapi kadang-kadang mungkin ada jamaah yang mungkin nih merasa nggak cocok nih dengan saya nih. Atau mungkin ekstrimnya lagi merasa wah kok ini malah menebar kebencian sih, nggak cocok sih dengan nilai yang saya pegang nih. Apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Baik, izin Pak Jenderal. Allah berfirman dalam surah An-Nahl di ayat 125 dikatakan kalau mau dakwah yang benar jangan saling menyakiti hati sesama. Jadi ada Allah firman, Allah mengatakan bahwa ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan bijaksana. Jadi kalau hikmah bijaksana itu tadi saling tasamu, bertoleransi ya. Kemudian kalau ada perdebatan sedikit, andai kata semoga tidak, wajadilhum billati ahsan, dengan mujadalah yang baik yang menghasilkan solusi yang terbaik juga dan tidak ada satu pertikaian konflik. Maka sekarang banyak sekali mohon izin semoga tidak ada, tapi masih banyak juga orang yang provokatif, yang selalu berbuat maaf ya. Makanya hati-hati juga tuh dakwah melalui media sosial juga. Kan medsos. Dulu kan ada peribahasa Pak Jenderal, lidahmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah petakamu. Masya Allah kan. Timbul divide et impera. Politik adu domba. Dan lain sebagainya. Kalau menurut saya Pak Jenderal benar, menimbulkan kedamaian, keharmonisan, ketenangan, kesejukan. Semuanya deh. Itu tergantung pada kita, men proposis, God disposis. Jadi men proposis, God disposis. Bahwa kita punya rencana, Allah yang menentukan. Tetapi manusia juga penentu akan sorga dan neraka. Kenapa? Karena manusia kan diberikan otak yang cerdas untuk tidak berbuat ulah, berbuat gaduh. Kan diberikan panca indera semuanya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi banyak manusia yang paradoksal, yang bertolak belakang. Semoga Ramadan sebagai month of training, bulan latihan, bulan tarbiyah, pendidikan. Mendidik 11 bulan ke depan. 1 bulan kita dibina, di range, dibina, ditata, di upgrading. Menjadi manusia yang paripurna, birth and ribs of man, fitrah laksana bayi. Maksudnya ke depan untuk menempa 11 bulan. Setelah ditempa oleh Ramadan yang tercinta. Jangan pasca Ramadan aur-auran lagi. Iya. Jangan-jangan mindsetnya kan udah bersih nih. Iya. Boleh kali kotorin dikit lagi. Jangan kayak gitu ya Pak Kiai. Oke, baik Pak Boy. Kan kita tahu sekarang kepedulian masyarakat soal hal-hal yang intoleran atau hal-hal yang mungkin menebar kebencian itu sudah tinggi kesadarannya dan kadang-kadang langsung memberikan laporan termasuk kepada BNPT. Bagaimana Pak Boy dan juga tim BNPT menanggapi laporan-laporan yang masuk, misalnya ada masjid yang terindikasi penceramahnya nih kok melakukan provokasi gitu. Biasanya seperti apa Pak Boy?
Ya memang acap kali ada juga info itu kita terima, tapi kita juga kadang tidak menerima laporan, tetapi kita juga mencermati Oh, gitu. berdasarkan informasi yang kita dapat sendiri. Jadi tentu biasanya kami banyak berbicara dengan tokoh-tokoh agama setempat, demikian juga pengurus dari katakanlah dari takmir masjid dan sebagainya, dari jajaran DMI juga kita kerjasama Dengan Masjid agar Indonesia. tentunya lokasi masjid, rumah ibadah ya rumah Allah ini jangan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Karena Betul kan kita sekali. berharap ini adalah tempat kita mengumpulkan amal ibadah Iya. dengan melakukan kegiatan sholat, kegiatan-kegiatan majelis zikir, kegiatan tadarus dan sebagainya di bulan suci. Oleh karena itu kita berharap semua tokoh-tokoh pengurus masjid, tokoh-tokoh ulama yang ada menjaga marwah dari masjid ya Iya, sebagai iya. rumah Allah ini. Betul Ini harus sekali. dijaga bersama. Sinergi positif ya. Sinergi ya. Positif. Nah kalau misalnya ada yang terindikasi provokasi, biasanya diapain tuh dari BNPT? Langsung diajak ngobrol, ditangkap atau gimana sih? Tidak juga. Jadi hal-hal yang provokasi ini kan memang memanfaatkan suasana kebebasan saya lihat ya Ya, di dalam Mm-mm. dunia demokrasi hari Iya. ini. Orang bebas berekspresi, betul. melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya namun tentu kita ingin melihat secara proporsional ya. Mm-mm. Artinya berpikir kritis itu adalah bagus. Betul. Bukan Terlarang. dilarang orang berpikir kritis. Bukan maksudnya juga di sini radikal ini adalah tingkat kekritisan, bukan. Tetapi radikalisme yang mengarah kepada kekerasan, apalagi terorisme, di sini adalah mengajak alam pikiran orang ya, Iya. yang di sini mereka memanfaatkan agama untuk tujuan-tujuan lain. Betul sekali. Atau Iya. katakanlah lebih konkret lagi, ada politisasi agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Berkedok agama ya. Nah inilah yang kita lihat contoh global hari ini, itu ada organisasi-organisasi besar yang terlibat dengan berbagai kekerasan di berbagai tempat di dunia ini dengan mengedepankan narasi agama, tapi sebenarnya ada motif politik Ya. untuk tujuan-tujuan tertentu dengan menghalalkan segala cara. Jadi Oke. ini yang kita harus waspada, depannya narasi agama, tapi di akhirnya Ya. menyetujui dengan gagasan-gagasan kekerasan dan bahkan setuju dengan aksi kekerasan. Nah, kita tidak berharap masyarakat kita alam pikirannya terbawa ke sana. Baik. Tetapi bagaimana mendengarkan ceramah agama, tingkat kealimannya bertambah, Betul. Harapannya seperti itu ya. takwaannya bertambah. Benar. Berarti kan itu ada efek yang positif ya. Bukan tiba-tiba menjadi punya semangat yang memusuhi, Iya. apalagi iya. kaitan beda dari kelompok, beda aliran dan sebagainya. Nah, itu kita tidak berharap seperti itu. Tapi justru bagaimana lagi-lagi tadi ketika narasi-narasi agama itu disiarkan oleh penceramah, kita berharap ada perubahan perilaku menjadi lebih Baik. berkualitas dan Berkualitas. tingkat ketakwaan Betul sekali. yang semakin paripurna tadi beliau kata. Paripurna. Iya, Karena itu dia. pada dasarnya kan kita merawat ya. Keimanan dan ketakwaan ini Betul adalah sekali. dirawat ya. Iya. Tidak bisa kita katakan saya sudah alim kok, saya sudah bertakwa. Iya. Tapi kan dunia ini bukan dunia yang Betul. vakum ya. Iya. Dunia yang penuh dinamika, Iya. dunia yang penuh cobaan, tantangan, yang tiap hari kepada kita semuanya harus siap menghadapi hal-hal yang mana kira-kira yang tidak baik. Baik, oke. Bicara soal merawat keimanan kan bisa Hmm. dengan caranya salah satunya mendengarkan ceramah-ceramah seperti yang kita tahu dengan hadir ke pengajian, Iya. mendengarkan narasi-narasi keagamaan. Nah, kalau bicara ini Pak Kiai, soal narasi dan juga isi dakwah. Iya. Saat ini yang paling ditunggu sama jamaah tuh yang materinya kayak gimana sih Pak Kiai? Kan kita Materi- tahu nih, sekarang udah Ah, bulan belum tarawih ya? lagi tuh masjid. Gimana tuh Pak Kiai? materi yang sejuk dong. Materi yang sejuk. Materi yang membawa keimanan, ketakwaan, keistiqomahan. Jadi Bapak Jenderal benar tuh bahwa Islam itu bring peace not bring war, membawa perdamaian tidak membawa peperangan.
Jadi Islam itu bukan teroris dan teroris bukan Islam, itu memang betul. Oleh karena itu kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan kesolehan sosial. Ini semua umat manusia senang pengajian. Nah, sekarang podcast yang dibina oleh BNPT ini kan adalah Human Service Organization. Jadi organisasi tempat mengservis manusia. Tempatnya di mana? Di majelis-majelis taklim yang terarah. Kalau Ayahanda Jenderal mengatakan tadi masjid jangan dibuat provokasi. Ya, sebetulnya masjid itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Kontak kepada Allah vertikal, kontak kepada umat manusia horizontal, dan semuanya adalah jangan sampai timbul parasitisme, tempat-tempat yang tidak menguntungkan. Sebetulnya jadikanlah simbiosisme, mutualisme. Kalau kata bahasa orang sana bilang win-win solution. Keren. Iya. Cakep. Jadi sebenarnya justru yang kedamaian itu yang dituntut oleh jamaah ya, Pak. Perdamaian. Makanya Bukan yang malah Islam yang tegas memberikan gitu. rahmat ya. rahmatan lil Rahmatan lil alamin. Oke. Asyaddu Nabi pernah Ayahanda Jenderal dia tegas. Mhm. Ya, jadi asyidda al-kufar, tegas pada orang-orang yang ingkar. Yang ingkar kepada hukum Allah, maksudnya kepada orang-orang Islam juga banyak yang ingkar. Tapi setelah dia tegas kepada orang-orang yang ingkar, ruhama ubainahum, tetap kasih sayang di antara mereka. Saling cinta, saling sayang. Wah, Masya Allah. Itulah yang dikatakan Ayahanda tadi mensitir ayat Allah, Islam itu rahmatan lil alamin. Itu rahmat buat semua, seru sekalian alam. Masya Allah. Jadi Cakep. bahwa perdamaian untuk semua umat Iya. manusia begitu ya, Pak Kiai, Pak Boy. Nah, Kita harus menjadikan masyarakat di dunia ini semua akhirnya cinta kepada Islam. Ya, Cinta Damai. kepada nilai-nilai Islam. iya. nilai-nilai kedamaian. Islam, nilai-nilai kedamaian. Iya. Nah, Iya. bicara soal narasi-narasi keagamaan ini kan, kalau Pak Boy sendiri gimana? Si dakwah yang seperti apa sebenarnya yang diharapkan? Karena kan Pak Boy juga pernah mengatakan bahwa kita semua nih harus tetap menggelorakan semangat nasionalisme, gitu ya. Nah, dalam kaitannya narasi agama, sebenarnya sebaiknya seperti apa narasi yang dibangun? Nah, kalau kaitan bernegara ini, ya tentu kita berharap semua anak bangsa dimanapun berada itu tidak boleh lupa dengan tanah airnya sendiri. Ya, Makanya betul sekali. kita mendengar adanya prinsip dari para ulama kita, ulama pejuang kita, Ya. yaitu hubul waton minal iman. Jadi, Cinta tanah air sebagian dari iman. nah inilah yang sebenarnya harus kita pelihara, karena ya tentunya segala bumi dan isinya dan langit ini diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Oleh karena itu tiada lain dan bagi kita tidak berlebihan bagaimana kita rawat ya, kehidupan berbangsa bernegara ini. Karena kalau kita cinta kepada tanah air, kita juga cinta dengan segala makhluk yang ada di atasnya. Betul. Apakah pepohonannya, Betul sekali. apakah umat manusianya, bangsa Indonesia Iya, iya. dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda gitu lah. Iya. Nah, bagaimana semangat nasionalisme, Mm-mm. cinta kepada semua yang ada di muka bumi ini itu Betul. adalah bagian dari yang harus kita tunjukkan sebagai umat yang beragama. Walaupun di antara warga kita sendiri, saudara kita, anak Iya. bangsa kita, tentu juga ada yang agamanya berbeda dengan kita. Betul, betul. Tapi bagaimana kita bisa menimbulkan hidup yang rukun ya, ukhuwah, semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Dan ukhuwah basyariah. Basyariah. Cakep. Itulah Jadi, yang harus kita pelihara bersama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua apa yang di muka bumi ini, tidak hanya manusia tapi hewan, binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan nanti apa yang ada di langit, malaikat Allah kirim juga menyayangi kita. Itu Masya Allah. Iya benar. Pokoknya omongan semua yang diuntaikan benar semua. Saya Itu cuma kondisinya, matching-matching ayatnya aja. Ya. Soalnya kita tahu kan tahun ini udah mulai kumpul lagi nih, sholat id lagi, udah mulai berjamaah lagi. Pulang kampung. Pulang kampung, mudik Iya. lagi. Pak Boy sendiri pulang kampung nggak nih kalau Idul Fitri? Sementara tetap di Jakarta. Di Jakarta. Tapi biasanya dulu-dulu ke Padang juga atau ke Surabaya, Pak Boy? Tidak, kebetulan keluarga sudah di Jakarta semua. Sudah di Jakarta semua ya. Paling kita juga ke Bandung ya. Ke Bandung. Bandung. Ada ibu mertua di Bandung. Oh iya. Oh gitu. Jadi Jadi kita
Lebaran kedua kita biasa ke Bandung. Tradisinya apa tuh Pak Boy? Ya, Biasanya. tentunya sungkem Sungkem. Mohon Sungkem. maaf. Iya dong. kepada orang tua. Iya. Makanan-makanan Ridho gitu. Allah, ridho orang tua, murka Iya. Allah, murka orang tua. Betul. Boleh ayat dia pambulah, boleh katok dia mau pakai. Wah. Iya. Jadi kalau Pak Boy pulang kampungnya ke Bandung. Kalau Pak Kiai Pulang kampung juga. pulang kampung dong. juga. Iya. Kemana kampungnya Pak Kiai? Kampung Melayu. Ya. Itu baru Jakarta juga. Dekat dong. Tebet Mas. Tapi Pak Kiai biasanya Lebaran tradisi yang selalu ada setiap tahun Iya, apa aja tuh? sama bahwa Ya, kita sungkem-sungkem pertama adalah maafan. sungkeman, saliman ya. Mm-mm. Sama-sama semua. Kemudian juga kita bersilaturahmi dengan saudara kita yang kandung, yang tetangga sebelah kanan kiri. Intinya toleransi juga sama orang-orang yang sorry ya, Ya. yang tadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah memang harus diamalkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan negara yang gemah ripah loh jenawi toto tentrem kertora harjo. Wah. Baldatun toyibatun warabun Gofur. gofur. Cakep. Nah, tapi Pak Kiai, Pak Iya. Boy, ada juga Pak orang-orang yang begitu tahu Lebaran sekarang boleh keluar rumah agak sedih-sedih. Saya pengen kayak kemarin aja deh, online aja. Soalnya kalau online kemarin nggak perlu pakai baju baru. Gitu. Perlu nggak sih sebenarnya tradisi pakai baju baru, Pak Kiai? Pak Jenderal gimana? Ya, yang penting tuh hatinya baru. Hatinya baru ya. Hatinya Cakep. hijrah. Dua deh, cakep. Kata makalah Arab katanya laisal id liman labisal jadid. Bukan dikatakan Idul Fitri itu dengan baju yang baru, Iya. tapi innal id liman ta'atuhu yazid. Sesungguhnya Idul Fitri itu adalah dengan taatnya yang bertambah. iya. Ketaatannya Iya, ya. imannya bertambah. Masya Allah. Cakep. Tuh kan bener kan? Saya hanya dalilnya aja. Kembali Baik. kepada fitrahnya. Iya, Kembali fitrah. kepada fitrahnya. Fitri suci. Nah, bicara soal toleransi nih, Pak Kiai kan jadi Pak Boy juga pada saat Hari Raya Idul Fitri keagamaan kita, ada juga saudara-saudara yang mungkin ya keimanan atau keyakinan yang berbeda datang bersilaturahim gitu ya. Kalau Pak Boy sendiri pernah nggak datang ke acara agama lain gitu, acara keagamaan lain? Pernah. Apa yang dilakukan dan acara apa waktu itu biasanya? Ya, biasanya kita ikut menghargai, menghormati, merasakan, berempati ya, Oh, oke. kegembiraan Ya. yang dialami oleh teman kita, sahabat kita yang beragama lain dalam menghadapi hari besar keagamaannya. Jadi sebuah penghormatan lah Iya. kepada kita sesama kawan. Jadi sifatnya adalah tentu kita Toleransi. melihat bagaimana kalau suasana hari raya agama itu kan umumnya suasana kegembiraan di dalam keluarga ya. Betul. Jadi bagaimana kita Iya. berempati dengan Betul. adanya kondisi itu, dan sekali lagi itu juga sebagai sebuah ajang silaturahmi yang Ya. harus kita jaga. Kita hormati apa yang mereka yakini, dan kita tentu tetap tidak melupakan Iya. berkaitan dengan masalah konsep ketuhanan, konsep amalia yang Ya. tentunya masing-masing kita punya prinsip masing-masing, Punya prinsip yang tetapi masing-masing. kita tetap hormat menghormati. Iya, dengan prinsip masing-masing, tapi tetap hormat menghormati. Itu Itu yang kata penting. kuncinya. Jadi datang-datang. Kalau Pak Kiai, pernah nggak Pak Kiai Hmm? lagi acara keagamaan lain, suruh datang, suruh ceramah gitu? Nggak pernah. Tapi diundang pernah. Oh, diundang Pak Kiai. Ceramah lain tempat. Oh iya iya iya. Gimana? Saya diundang ulang tahun oleh teman yang memang non ya, yang bukan Muslim tapi memang akhlaknya cakep banget. Iya. Malah perbuatan yang baik kita dilakukan sama mereka. Masya Dan kita diundang berhubungan baik, diundang happy birthday. Ya, jadi ulang tahun. Pas datang, mereka membuat acara keagamaan juga. Bahkan mendoakan kita, Iya. semoga Pak Agus Darmawan biar sehat, kan gitu kan ya? Ya saya bilang amin aja kan. Nah, itu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga harus bertoleransi. Nah, Makanya ada satu pantun, Nah, ya. ini coba Pak Kiai kan jago paten nih. Oh, Soal iya. toleransi dong Pak Kiai. Berjalan-jalan ke kota Bekasi. Cakep, Jangan lupa membeli somai. cakep. Paling enak kita wajib bertoleransi. Cakep. Wahai sobat damai. Wah. Kita lanjut lagi nih Pak Boy. Iya. Dan Pak Kiai, kan bicara soal sosial media, sekarang kan ya kebebasan berekspresi kadang-kadang membuat orang tuh, ya itu dia jempolmu, petakakmu, begitu. Petakamu. Kadang-kadang tuh kita ketemu aja tuh postingan-postingan orang yang sebenarnya
nggak sesuai dengan hati Betul. nurani kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu, Pak Kiai? Ya kita jangan mencontoh. Ya. Nanti terjadi bisa juga body shaming itu. Dan kemudian juga bahwa media sosial itu sebetulnya pemirsa Indonesia ya, sobat damai yang sangat berbahagia, Bapak Jenderal. Yang kita contoh adalah suri tauladan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bagaimana berakhlakul karimah. Karena Nabi berucap innama bu'istu liutami mama karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, makanya ada peribahasa dari Shokibek dari Mesir, innamal umamu akhlakuma bakiyat fa in humu zahabat akhlakum zahabu. Tegak kokoh itu bangsa ini dengan akhlak, dengan moral, attitude. Kalau akhlak bangsa ini baik, baik bangsa ini. Kalau buruk, ya buruklah, hancur. Itu tergantung kepada kita dirinya. Maka kita jangan bernafsu-nafsu banget. Memang sih nafsu diarahkan ayahanda. Kita kan bulan puasa, sama istri kan siang-siang nggak boleh. Betul. Malam boleh nggak? Boleh. Nah itu aja harus diarahkan nafsu. Nah sekarang kan maaf kata di Arab Saudi kan berhawa panas. Di Eropa itu kan berhawa dingin. Jangan Indonesia jangan sampai berhawa nafsu. Jangan sampai itu. Jadi harus ada iman, takwa, ada korelasi yang positive thinking, bahkan kembali hanya kepada Allah. Pokoknya nothing tulus, bismillah karena Allah. Pokoknya yang baik-baik ikutin aja. Sebab kita nggak tahu perkara mati datang kapan. Man syaba ala syai' syaba alaih. Bahwa kehidupan manusia itu tergantung sama kitanya. Kalau kitanya baik, insya Allah endingnya itu akan meninggal husnul khatimah. Kalau buruk ya kita hancur. Nauzubillah. Ya demikian. Jadi saat kita menerima dan melihat paparan Saring sosial dulu. media, Saring. jangan sharing Di filter. langsung. Betul. Dan kita juga jangan terlalu reaktif Betul begitu Pak sekali. Kiai. Nah, Pak Boy, kan BNPT pernah menyebut katanya ada banyak sekali akun-akun yang menyebar paham radikalisme yang harus kita waspadai. Ada tips nggak nih Pak Boy buat kita sebagai pengguna sosial media? Ya memang fenomena konten-konten yang mengarah kepada radikal ini dapat dikatakan jumlahnya sangat besar ya. Oleh karena itu tentu kita selalu berupaya bekerja sama dengan kementerian terkait ya, Kominfo, bekerja sama dengan warga masyarakat, warganet khususnya, agar kita juga dapat secara bijak dan cermat memilih mana konten-konten yang bermanfaat atau tidak. Jadi jangan sampai konten-konten itu pada akhirnya membuat kita menjadi larut, terbawa kepada alam pikiran orang-orang yang menyusun narasi itu, di mana memang mereka membangun semangat eksklusivisme, semangat untuk katakanlah mengedepankan permusuhan terhadap kelompok-kelompok di antara yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus mewaspadai. Jadi jangan sampai masyarakat terbawa arus dan bahkan ikut mendiseminasi, menyebarluaskan. Jadi benar-benar dipikirkan karena transaksi elektronik yang terjadi di dunia maya itu bisa berdampak hukum juga. Jadi karena ini sudah diatur dalam hukum di negara kita. Oleh karena itu jangan sampai pada akhirnya nanti merugikan diri kita sendiri. Terutama adalah apabila itu berkaitan dengan masalah hukum positif yang berlaku di negara kita. Karena media sosial itu sudah menjadi ruang publik ya. Bukan ruang private lagi, tapi dia sudah menjadi ruang publik yang semua pasti berlaku hukum publik di situ. Kira-kira begitu. Jadi memang tetap harus cermat, berhati-hati dan waspada menggunakan sosial media gitu ya. Dan bahkan kalau kita bisa melakukan klarifikasi, menjernihkan alam pikiran yang katakanlah agak narasi yang bersifat ekstrim gitu, itu juga bagus apabila kita bisa melakukan semacam kontra narasinya. Karena kontra narasi juga diperlukan dari masyarakat sendiri. Dengan kecerdasan yang dimiliki, dengan kebijakan yang dimiliki masyarakat, sehingga semua orang tidak terpengaruh begitu saja. Termasuk mereka yang menyusun narasi itu. Karena patut diduga ini adalah sebuah narasi yang bisa saja disusun secara sistematis, disebarluaskan secara sistematis dengan maksud untuk merubah alam pikiran masyarakat. Nah, jadi kemampuan
kecerdasan masyarakat dalam melakukan kontra narasi itu sangat diharapkan. Karena biar bagaimanapun ruang publik media sosial ini adalah milik kita bersama. Karena apabila tidak kita kelola dengan baik, dampaknya bisa berdampak buruk kepada masyarakat Buat kita. kita semua Iya. juga dampaknya ya Pak Boy. Oke Pak, sebenarnya kita mau juga nih untuk melakukan kontra narasi. Cuman kan kadang-kadang begitu ada netizen, begitu kita mengeluarkan komentar yang nggak populer, orang kan lebih suka yang ya sifatnya yang begitu-gitu tuh, yang Iya. yang populer, Itu viral namanya gitu. kecenderungan berpikir sesat ya, logical fallacy. Jadi itu memang kecenderungan masyarakat seperti itu. Iya. Nah, Jadi- apa semangat yang harus kita bangun nih Pak supaya kita bisa ya terutama di hari kemenangan Idul Fitri ini Iya. Ya, supaya kita bisa terhindar dari paham intoleran terhadap sesama. kejernihan dalam berpikir yang dilandaskan kepada niat yang baik ya, niat yang tulus, yang tentunya prinsipnya kita tidak ingin menyakiti orang lain. Iya, niat baik kita. Jangan sampai melukai orang lain. Buat apa? Pada akhirnya narasi-narasi yang kita buat justru atau narasi yang kita lihat, kita pelajari, kita baca, kemudian narasi yang bersifat mudarat ya, mendatangkan kemudaratan. Iya. Oleh karena itu sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, kita semua yang berpikir positif Iya. untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat, Maslahatnya. kemaslahatan umat harus mau tadi fastabikul khairat. Khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi jangan sampai kita jadi larut dengan narasi itu. Tapi justru dengan kejernihan berpikir kita, dengan kearifan kebijakan kita demi menyelamatkan masyarakat agar tidak terbawa cara berpikir yang sesat, ya kita harus Aktif. berbuat sesuatu Iya. kepada masyarakat. Iya, karena yang dikhawatirkan yang waras justru diam gitu. Malah loh. diam. Jadi silent majority itu berbahaya. Itu Kita dia. berharap yang mayoritas ini harus Itu namanya bukan silent is gold. Iya. Bukan diam adalah emas ya Pak Spoken Kiai is ya. wisdom. Iya. Iya, Wah, iya. itu namanya bukan emas. Iya, ada pesan nggak Pak Kiai buat kita semua nih Iya. supaya sobat di rumah juga sobat Ya. damai terus mendekatkan diri kepada Allah dan juga mengimbanginya dengan jiwa semangat Mohon nasionalisme. izin Ayahanda Jenderal. Pemirsa Indonesia, sobat damai yang dirahmati Allah, bahwa dalam konklusi pada saat ini kita tentunya harus mempunyai beberapa hal. Yang pertama, subut ainudujul akidah, kemantapan ideologi, kemantapan akidah Islam. Inilah maksud saya adalah Pancasila juga diamalkan supaya kita nggak terpengaruh. Kalau akidah kita kuat bahwa ikan mati itu bisa dibuat asin kalau udah mati, bisa dibuat manis, bisa dibuat pedas kalau mati. Kalau ikan itu di laut hidup nggak akan asin. Kenapa? Karena hidup imannya. Maksudnya yang kedua, kemantapan akal, rasio, pola pikir, visuanalisa, biar cerdas mencermati sesuatu yang baik. Yang ketiga, kemantapan jiwa, subut ainudun nafsi, bahwa angin ombak badai menghadang umat manusia termasuk Indonesia tetap dalam keadaan kesabaran dan penuh ikhlas karena Allah. Dan terakhir adalah subut ainudujul ijtimai, kemantapan sosial, hidup bermasyarakat, hendaknya bertoleransi. Jangan lupa dakwah yang baik, hikmah dan bijaksana. Ya, itu. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai. Amin, amin, amin. Terakhir sebelum kita pamit di Hari Raya Idul Fitri ini Iya. mungkin ada yang Pak Boy mau sampaikan buat sobat damai. Monggo, silakan Pak Ya, Boy. pada sobat damai semuanya dimanapun berada, tentu di bulan suci Ramadan ini 1443 Hijriah ya, Ya, mari kita sesama umat manusia bangsa Indonesia, apalagi kita hari ini tentunya baru saja ya melewati masa pandemi ya. betul. COVID-19 adalah sebuah ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Amin. Oleh karena itu hari ini kita melihat sendiri fakta bahwa kondisi sudah semakin membaik. Membaik. Ini Alhamdulillah. tentunya harus kita Jaga ya. jaga dan kita syukuri. Syukuri. Ya. Di mana kegiatan masyarakat dalam menghadapi perayaan Idul Fitri ini ada yang melakukan kegiatan pulang kampung atau mudik ya. Kita juga tetap harus menjaga protokol Ya. kesehatan. Iya. Karena biar bagaimanapun masa-masa saat ini belum 100% hilang virus itu. Dan kemudian juga berbicara masalah virus, kita juga mewaspadai di samping virus corona, ya kita jaga virus
radikal terorisme. Ya benar. Jadi itu seperti virus juga. Betul sekali. Kita berharap masyarakat dimanapun berada, di samping protokol kesehatan, kita juga protokol kewaspadaan Betul sekali. dalam menghadapi virus radikal terorisme yang bisa hinggap masuk dalam kehidupan masyarakat dimanapun, Iya berada. mengena kepada tua muda, pria wanita, besar atau muda tua, yang sangat mungkin terkena Benar. virus radikal terorisme. Karena virus ini tidak mengenal siapa, tetapi kita setiap individu yang makhluk hidup, umat manusia tentu harus waspada, karena radikal terorisme adalah musuh daripada agama dan negara. Itulah yang harus sama-sama kita waspada. Betul, istilahnya sepecak-pecaknya sing lali, isi pecaknya sing eling lan waspodo. Ya, waspada. Harus tetap waspada. Ingat dan waspada. Nah, itu itu dia. bahasa terjemahannya. Ya, mudah-mudahan momen di Lebaran tahun ini saat kita bisa sudah ketemu lagi, silaturahmi lagi, bisa berkumpul lagi, Iya, bisa amin. justru jadi momentum buat kita saling Amin, mendekatkan diri Allah. lagi ya. Kalau Amin, kemarin Allah, pisah-pisah, justru sekarang semakin menjaga persatuan sebagai bangsa Indonesia begitu ya Pak Boy, Pak Kiai. Amin. Terima kasih banyak. Kita doakan biar sehat selalu. Siap. Ayah Sama-sama. Jenderal. Amin, amin. Tetap sehat ya. Ini Amin. siap Pak Kiai, Pak Jenderal. Minal juga aidin sama. wal faizin gitu ya. Oh iya, nanti kita tutup dengan takbir bersama Oh kali iya, Pak Kiai. iya, ya. benar. Nah, kalau begitu Sobat Damai, di zaman sekarang ini sulit bagi kita semua untuk membatasi segala aktivitas yang ada di media sosial. Iya. Walaupun demikian, tetap ingat jangan sampai terjerumus oleh narasi ceramah yang mengandung unsur paham radikalisme dan juga intoleransi tentunya. Untuk itu, pintar-pintarlah dalam mendengarkan dan menyerap isi ceramah. Tanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kita semua dan mudah-mudahan akan bawa berkah buat kita semua. Sebelum kita akhiri podcast spesial Ramadan ini, izinkan saya, Bayu Oktara, dan juga seluruh tim yang terlibat mengucapkan Amin, Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Ya karim, Karim. minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi seluruh umat muslim dimanapun kalian berada. Akhirul kalam, terima kasih Pak Boy Kasih, Rasman, amin. Kepala BNPT, Pak Ya, Kiai amin, Haji Pak Agus Jenderal. Dermawan, Siap. dan Pak kita Bayu. akan tutup dengan baca takbir bersama. Oh, iya, iya, Melangkahkan iya. takbir ya. Kita pamit. Salam damai dan salam Indonesia Satria. Allahu Akbar. Temu- Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.